Wak, apa kabar? Sehat, alhamdulillah. Di mana? Mana? Dari bawah jembatan tu. Oh. Apa cari bawah jembatan tu? Cari ikan. Ikan. Ngomong-ngomong di kau kapan nikah Lip? Rencana Lip? Ada lah keinginan kau bila itu? Kalau keinginan kan pasti ada setiap orang kan. Cuma rasa aku belum lagi dah. Sebabnya umur aku pun belum terlalu dewasa untuk nikah. Aku takut terlalu cepat-cepat, tak baik. Kalau gas Berapa umur kau sekarang Lip? 19. 19 tahun. Masa di kau macam mana? Padahal kalau nikah cepat-cepat tu bahaya sih Lem. Karena memang kita takutnya yang pihak perempuan juga bisa terkena penyakit apa segala macam gitu kan. Tapi kalau bercakap tentang pernikahan lah, mereka pernah dengar tak istilah namanya pernikahan dini? Kalau aku pernah aku dengar, bukan pernah dengar sih, cuma aku pernah baca lah di jurnal tu kan, tentang pernikahan dini ini. Itu dari penulisnya tak salah aku dari Rima Hardianti sama Nunung Nurwanti. Ini dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pajajaran. Adapun judul yang diangkatnya itu ini tak salah aku tentang faktor penyebab terjadinya pernikahan dini pada perempuan. Tahun penerbitannya itu 2020 bulan Desember. Nah, adapun dari yang aku baca tentang jurnal tersebut, yakni memiliki beberapa faktor yang mempengaruhi seseorang itu, anak perempuan itu cenderung nikah lebih awal ataupun dikatakan kita disebut yaitu pernikahan dini. Nah, faktor tersebut tak salah aku yaitu pertama itu faktor adat istiadat. Yang mana di dalam ni aku baca bahwa saudaranya walaupun anak gadisnya masih berusia muda atau baru saja lulus sekolah, dengan tujuan supaya terikat kekerabatan, kemudian harta yang dimiliki tidak jatuh ke tangan orang tua orang lain, sehingga cenderung orang tuanya untuk menikahkan anaknya lebih awal. Nah, ada orang tua yang memaksa anaknya untuk menikah dengan alasan anaknya sudah besar dan memiliki kekasih, dan supaya tidak terjerumus yakni hal-hal yakni negatif yaitu luar nikah, sehingga anak tersebut cenderung diawalkan dengan pernikahan terlebih dahulu. Zina lah ya. Dan yang terakhir, ada orang tua yang malu ketika anaknya gadisnya belum menikah saat memasuki usia 20 tahun karena takut anaknya gadis dibilang orang, kalau orang-orang kita masih banyak bilang gadis tua, lebih baik dinikahkan lebih cepat. Malu Malu kalau orang tuanya. Maka ketika keinginan orang tua menikahkan anak gadisnya, maka mereka mau tidak mau anak gadisnya harus menikah lebih awal gitu. Kemudian faktor yang kedua, ya ini memicu ke orang tua tersebut. Kenapa dikatakan faktor dari orang tua? Karena orang tua lebih cenderung untuk menikahkan anaknya lebih awal. Ya, tadi yang saya jelaskan dari tentang adat istiadat tadi dari awal kan sudah saya jelaskan. Nah, kemudian faktor yang ketiga yaitu adalah faktor ekonomi. Karena ekonomi cenderung ekonomi orang tuanya baik anaknya tuh mungkin masih kalangan miskin. Untuk mengubah nasibnya, mereka lebih cenderung ada jodoh, sehingga mereka cenderung untuk menikahkan anaknya tersebut. Kemudian ada pun faktor yang keempat, ini tersalah aku yang baca, faktor pendidikan. Kenapa faktor pendidikan? Karena anak-anak yang tidak melanjutkan sekolah ke jenjang sekolah yang lebih tinggi, misalnya anak yang tamatan SMP, itu banyak tuh di teman-teman kita banyak yang sudah menikah tuh kan, banyak nih. Karena itu tadi tidak melanjutkan ke jenjang lebih tinggi. Pengaruh luar itu juga gitu kan, dan pengaruh dari dalamnya juga. Pengaruh luar itu pengaruhan dari teman-teman sebaya, dan pengaruh dari dalam itu orang tua sendiri.
Nah, kemudian yang keempat yaitu tadi faktor individu atau diri sendiri, karena cenderung dari keinginan seksualnya lebih tinggi, si anak ini cenderung kadang menikah lebih awal. Terkadang si anak ini mudah terpengaruh karena pemikirannya belum matang, sehingga lebih terpengaruh dengan seksual, misalnya berpacaran, sehingga mereka tuh cenderung melakukan seksual di luar nikah, ya. Disebut dengan pernikahan, disebut kadang orang itu hamil di luar nikah. Nah, mungkin itu sih faktor-faktornya. Jadi gitu ya. Ya, sebetulnya kalau masalah pernikahan dini ini memang tidak baik lah untuk bagi anak-anak di usia masih beranjak di usia Bawah 19 tahun. di bawah 19 tahun, karena nanti berdampak salah satunya itu berdampaknya perceraian karena kurangnya pemikiran atau pemahaman, sehingga nanti timbul perceraian dan angka perceraian di Indonesia makin tinggi nanti itu. Kalau pendapat kau macam mana? Aku juga pernah sih baca satu jurnal. Jadi judul jurnal yang aku baca kemarin tuh tinjauan dampak pernikahan dini dari berbagai aspek. Jadi yang bikinnya ada satu orang yang namanya itu Dini Fadila. Jadi jurnal ini terbit itu di tahun 2021, tanggal 2 Oktober kalau tak salah. Nah, jadi faktor penentu dari pernikahan dini tersebut itu dari observasi si penulis. Jadi terdapat 15 kasus yang terjadi dalam kurun waktu lebih 4 tahun ke belakang di daerah tempat dia teliti tu. Jadi ada beberapa kasus yang bisa dikatakan sangat miris karena emang rata-rata pernikahan ini itu disebabkan oleh yang namanya married by incident, ada yang kita bisa kenal dengan namanya hamil di luar nikah, seperti yang kita jelaskan tadi. Emang angka hamil di luar nikah awak ni dari tahun 2018 saja itu udah 1 juta lebih gitu kalau di dalam jurnal yang saya baca nih. Banyak sekarang di Indonesia. Jadi angka seperti ini sebenarnya kita kan Indonesia ini dah punya cara gitu kan. Jadi salah satu yang BKKBN bicarakan, jadi usia nikah yang paling bagus itu kan 21 wanita, 25 pria gitu. Tapi memang banyak anak-anak yang di bawah itu, lebih yang anak-anak di bawah itu tuh banyak ini istilahnya tuh menikah lebih cepat, yaitu gara-gara apa tadi, hamil di luar nikah tadi itu. Habis itu faktor penentu kedua tuh salah satunya ekonomi, saya yang dikatakan Baik tadi. Ekonomi tentu kan zaman sekarang apa yang tidak butuh duit. Segalanya duit ya. Segalanya masih butuh duit. Jadi dari jurnal yang saya baca ini ya, mungkin karena anak itu ingin merubah nasib keluarganya, jadi dia ingin lebih cepat menikah. Tapi emang kasus yang lebih banyak ke hamil di luar nikah tadi untuk masalah pernikahan dini. Dan seperti yang kita tahu dampak pernikahan dini itu jujur banyak negatifnya. Kalau dari jurnal ini itu salah satunya angka kemiskinan yang akan dibuat oleh yang akan naik di Indonesia. Yang kita tahu kan, kemiskinan di Indonesia ini cukup besar. Apalagi kalau ditambah dengan masalah pernikahan dini tentu menjadi lebih besar. Habis itu kesehatan reproduksi. Banyak orang tua yang tidak sadar masalah kesehatan reproduksi anak kalau misalnya nikah terlalu cepat. Jadi ada yang kalau tak salah saya pernah baca juga dalam jurnalnya juga, kalau kita nikah di umur lebih di bawah 19 tahun, tentu anak yang akan terlahir itu bisa jadi prematur ataupun cacat. Itu kemungkinan besar terjadi kalau misalnya hamil di luar nikah atau pernikahan ini tersebut.
karena masih belum siapnya rahim seorang ibu untuk kedatangan anak tersebut. Jadi yang ketiga itu dampak negatifnya itu perceraian akan meningkat seperti yang dikatakan Mbak Ida tadi. Perceraian makin meningkat, banyaknya KDRT salah satunya karena kondisi psikis anak itu masih belum bisa untuk mampu menahan istilah cobaan berat seperti itu. Karena emang tahulah nikah itu kan bukan cuma untuk masangkan satu orang dengan orang lainnya gitu kan, tentu untuk mencari kesejahteraan gitu kan. Tapi yang aku bingung, udah tahu banyak pernikahan dini, macam mana cara kita nak mencegah gitu? Kan banyak nih orang udah menikah ini, cuman apa sih upaya awak nih untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar tahu pernikahan dini itu tak baik sebetulnya? Oh, Kan ada perlu dikonek. kalau minggu baca jurnal biar aku searching. Tunggu nih. Jadi ini dari penulis Halil Taharif dan Nadifatul Husna, yaitu judul Upaya Pencegahan Meningkatnya Pernikahan Dini di Masa Pandemi COVID-19, Studi Pendamping Pengabdian Masyarakat di Desa Ngetos, Kabupaten Nganjuk. Jadi di dalam jurnal ini itu pertama itu upaya-upaya pencegahan meningkatnya pernikahan dini pada masa COVID-19 di Desa Ngetos. Ini bisa jadi contoh buat kita juga. Yang pertama itu sosialisasi terkait dampak pernikahan dini kepada remaja. Jadi mungkin karena sosialisasi itu kan penting bagi pencegahan, karena untuk membekali para anak-anak di bawah umur tentang jangan cepat nikah dini gitu di pemahaman. Karena kan anak remaja, anak di bawah umur itu dia akan melewati masa yang namanya pubertas gitu kan. Pubertas, rasa ingin tahu gitu. Wajib sekali. Yang kedua itu ajang sana ke tetangga lingkungan. Oh, silaturahmi lah. Silaturahmi. Jadi di dalam permasalahan ini juga tidak terlepas dari yang namanya tanggung jawab dari orang tua gitu. Jadi selain membekali kepada anak, kita harus memberikan sebuah pembekalan juga kepada orang tua tentang bahayanya pernikahan dini gitu. Jangan cepat-cepat nikah seperti yang dikatakan Mbak Ing Pak Is tadi, mungkin masalah ekonomi, ingin merubah nasib kan gitu. Jangan. Yang ketiga, mengedukasi anak terkait kesehatan dan reproduksi gitu. Jadi ini tak jauh juga yang dikatakan sama Faiz sama Mbak I tadi. Ini juga berdampak kepada alat reproduksi bagi anak yang menikah di usia dini. Karena tentu saja kan namanya juga belum usia matang untuk menikah. Jadi kalau dipaksakan pun kan juga tidak baik gitu. Tentu ada juga dampak negatifnya gitu. Kalau ingin lebih tahu kan bisa dicari di YouTube kan tentang bahaya nikah dini. Yang keempat, meningkatkan kualitas pendidikan bagi anak. Jadi dengan permasalahan ini hendaknya kita itu lebih cenderung tajam ke arah pendidikan gitu. Lebih baik kita mengasah skill basic untuk masa depan kita. Jangan terburu-buru untuk menikah gitu. Walaupun kita anak-anak atau puber ingin tahu tentang kesana, tapi arahkanlah anak tersebut ke arah jenjang pendidikan gitu. Setidaknya kan inilah calon masa depan bagi bangsa kita, penerus kita kan, agar negara ini jauh lebih maju. Mungkin dari jurnal itu seperti ini, karena kan Mika udah jelaskan juga tadi. Itu aja sih. Itu emang itulah cara awak mencegah ini. Iya. Mencegah pernikahan ini. Tapi dari pencegahan tadi itu tentu balik lagi ke diri kita masing-masing. Walaupun ada upaya pencegahan dari pemerintah, dari orang-orang sekitar, kalau diri awak sendiri tak mau tahu, tentu tidak akan terjadi. Jadi punya kesadaran diri sendiri. Udah. Aku pergi dulu Wak. Oh, aku nak pergi nih. Ini Jumat dah. Dah hari Jumat ni dah. Sekejap lagi nak solat.